nggak perlu bikin fitnah, nggak perlu pembantaian nama baik, nggak perlu penghancuran nama baik itu. Kenapa kalian nggak berani main gentle? Karena kalian licik dan picik. Lu nggak tahu ketemu wongi kok jadi tersangka gitu kok. Lu wongi lu gak buron. Wongi ku ono, orangnya itu ada di rumah. Nah, sekarang tak buktikan bahwa saya masih di sini di rumah. Saya masih bisa rokok enak, saya masih bisa makan, minum, kopi. Saya tidak pernah kemana-mana. Dari mereka mengirim surat kepada saya dan sampai sekarang saya tidak pernah kemana-mana dan mereka juga nggak pernah datang ke sini. Nah kalau saya disuruh ke sana, masih sampai kiamat kok yo gak gelem aku. Masih sampai kiamat gak akan aku datang. Saya tidak akan pernah menyerah kepada keterlibat. Ada kamu di dalam hidup saya menyerah kepada keterlibat itu gak ada. Bambu kroyok biro kalian keroyok saya itu berapa aja tidak akan pernah nyerah. Sekarang gini ya, kalau misalnya memang saya itu berbuat salah, apalagi dengan tuduhannya yang gak pantas untuk ya, mestinya kan keluarga saya kan ya mesti mencak-mencak ya, mesti keluarga saya mesti bingung. Ya alhamdulillah masalah itu terjadi 2017, 2 tahun yang lalu sampai sekarang dia masih baik-baik saja, nggak ada geger-gegeran sama istri saya, sama keluarga saya. Ya alhamdulillah masih baik-baik saja. Ya kalau nggak ada apa-apa, apalagi tujuannya sampai kekerasan, nggak masuk akal. Perjalanan kasus pencabulan santriwati yang menjerat anak kiai di Jombang, Jawa Timur. Kasus pencabulan yang dilakukan tersangka terhadap santriwati dari pondok pesantren yang dipimpin ayahnya kembali meruak. Betapa tidak untuk yang ketiga kalinya pihak kepolisian kembali gagal menangkap anak dari Kiai Mohtar Mufti yang merupakan pengasuh pondok pesantren Sikdinia Kecamatan Peloso, Jombang, Jawa Timur. Kasus pencabulan itu terungkap sejak 2 tahun silam. Tersangka kala itu dilaporkan atas kasus pencabulan ke Polres Jombang pada 29 Oktober 2019 oleh korban, salah seorang santriwati di pondok pesantren Sikdinia. Polisi pun bergerak cepat menyelidiki kejadian tersebut hingga pada 12 November 2019, Polres Jombang menerbitkan surat perintah dimulai penyelidikan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kasus tersebut kemudian diambil alih oleh Polda Jawa Timur pada Januari 2020. Karena pihak Polres Jombang tak kunjung berhasil anak kiai di Jombang tersebut. Tak butuh waktu lama, berkas juga diserahkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga langsung dinyatakan lengkap atau P21. Pihak Polda Jatim pun sempat berusaha menangkap tersangka di kediaman saat itu. Namun sayangnya, upaya tersebut gagal. Pihak tersangka sendiri ternyata tidak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, tersangka mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jombang. Dia menggugat Polres Jombang dan Polda Jatim karena menilai proses penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual atau pencabulan tidak objektif. Sebelum ke Pengadilan Negeri Jombang, tersangka juga pernah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta kepastian atas status hukumnya yang sudah 2 tahun tanpa kejelasan. Namun pada 16 Desember 2021, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak permohonan pra-peradilan tersangka karena tersangka tak menyertakan Polres Jombang sebagai pihak tergugat. Padahal proses penyelidikan
dan penyidikan kasus hingga penetapan tersangka dilakukan oleh Polres Jombang. Sementara Polda Jawa Timur hanya meneruskan proses hukum saja. Setelah gagal 2 kali dalam pra-peradilan, Polda Jawa Timur masukkan tersangka sebagai DPO dan meminta pria berusia 42 tahun itu untuk menyerahkan diri. Namun tidak indahkan oleh tersangka kasus pencabulan santriwati di Bloso tersebut. Penetapan status DPO putra Kiai di Jombang tersangka pencabulan tertuang dalam surat bernomor DPO /3/1/Res 1.24/2022 ditandatangani Kabid Subdit Renakta Diskrimun Polda Jawa Timur AKBP Hendra Eko Triyulianto tertanggal 13 Januari 2022. Usai penetapan DPO itu, di hari yang sama pihak kepolisian kemudian mendapatkan informasi keberadaan tersangka di pondok pesantren Sikdiniyah milik ayahnya. Polisi kembali berusaha menangkap pria berusia 42 tahun itu pun kembali gagal karena dihalangi oleh para santri yang berada di pondok pesantren. Gagalnya untuk yang ketiga kalinya. Terbaru upaya penangkapan yang dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Jawa Timur dan Polres Jombang pada Minggu tanggal 3 bulan 7 2022 malam kembali gagal. Bak film action. Upaya penangkapan tersebut bahkan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran antara 3 mobil rombongan tersangka dengan pihak kepolisian. Kapolres Jombang AKP Muhammad Nur Hidayat membenarkan ikhwal upaya penangkapan terhadap tersangka. Ia juga menerangkan bahwa pihak membackup Polda Jatim untuk menangkap tersangka yang telah masuk daftar pencarian orang sejak awal tahun 2022 itu. Dari Polda Jawa Timur menghubungi dan meminta bantuan personel dari Brimob Polres Jombang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka, kata Nur Hidayat. Dari informasi yang diterima, sempat terjadi kejar-kejaran antara motor yang dikendarai oleh pihak kepolisian dengan 3 buah mobil rombongan tersangka. Sayangnya dalam kejadian tersebut tersangka berhasil kabur. Dalam kejar-kejaran itu, motor yang dikendarai pihak kepolisian bahkan sempat dipepet oleh mobil yang diduga dikendarai tersangka. Bahkan dalam aksi kejar-kejaran itu terlihat mobil dari DPO tersebut sempat berusaha menabrak motor milik polisi. Saat di Bloso, tim Resmob Polda Jatim dipepet bahkan nyaris ditabrak. Padahal sudah diberi tahu bahwa pengejaran itu dilakukan oleh pihak kepolisian, terang Nur Hidayat. Meski DPO utama yakni tersangka 42 tahun, berhasil kabur dalam aksi kejar-kejaran tersebut, tim gabungan dari Polda Jawa Timur dan Polres Jombang berhasil menyergap salah satu dari 3 mobil rombongan anak kiai keamanan di Jombang tersebut. Ia ada 1 mobil yang berhasil kita amankan dari 3 mobil yang terlibat kejar-kejaran, kata Nur Hidayat. Dari dalam mobil tersebut, pihak kepolisian pun berhasil menangkap 3 orang yang terdiri dari 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Ketiganya pun langsung dibawa ke Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Ada 3 orang yang diamankan. Proses lanjutan silakan konfirmasi ke Polda Jawa Timur, ucapnya.